Rekam dulu supaya nanti bisa dibuka-buka lagi sebagai ah, apa namanya sebagai bahan untuk saat adik-adik belajar. Baik, hari ini kita akan belajar Public Health and Promotion Disability. Diharapkan adik-adik setelah pertemuan hari ini itu mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kesehatan masyarakat. Jadi adik harus tahu apa sih pengertiannya kesehatan masyarakat dan apa sih ruang lingkup kesehatan masyarakat itu. Adik-adik harus tahu itu nanti di akhir pembelajaran hari ini. Lalu kedua, adik-adik harus mampu menjelaskan definisi dan klasifikasi disabilitas berdasarkan WHO dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Jadi adik-adik harus tahu disabilitas itu definisinya apa dan klasifikasinya apa. Itu harus tahu di akhir pembelajaran ini ya. Lalu bagaimana menjelaskan keterkaitan antara pendekatan public health dan isu-isu disabilitas. Itu harus tahu ya. Jadi kalau public health dengan disabilitas itu bagaimana? Nah, itu harus bisa. Nah, materinya kita ada 4 pokok materi utama, yaitu adalah pertama pengertian kesehatan masyarakat, lalu sejarah perkembangan dan konsep kesehatan masyarakat, lalu pengertian klasifikasi disabilitas dan prinsip public health yang relevan bagi penyandang disabilitas. Adik-adik juga bisa melihat PowerPoint yang saya share di sini. Ini kalau diklik dia akan keluar ya. Nah ini hampir sama tapi lebih singkat ya. Nah ini jadi seperti tadi ya harus tahu apa definisi. Jadi definisi public health. Fokus saya lihat ini ringkasannya kan seperti itu ya. Evaluasi secara kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana disabilitas dalam sejarah public health. Namun karena ini perkuliahan ya, itu kita nanti akan belajar yang lebih detail dengan apa yang sudah saya tulis di draft buku ini ya. Ini jadi materi saya masukkan di sini sebagai draft buku lengkap ya. Lalu ada diskusi kecil tentang isu disabilitas di masyarakat, studi pustaka, dan kasus sederhana. Lalu ada video singkat, kalau nanti ada adik klik, ini ada di YouTube. Ini adalah yang dikeluarkan oleh WHO. Welcome to What part is two of the disability? presentation. Nah, ini bisa adik-adik nanti lihat ini ya. Jadi konten kita padat, banyak dan multi sumber gitu ya. Baik, nanti setelah akhir perkuliahan ini adik-adik mencari satu artikel ilmiah yang terbit 5 tahun terakhir yang membahas hubungan antara public health dan disabilitas. Lalu ringkas maksimal 30 kata. Bagaimana mencarinya? Nah, itu nggak susah ya. Adik-adik bisa membuat Google Scholar seperti ini ya. Saya bocori sedikit ya supaya terbiasa. Google Scholar, nah, bisa pakai bahasa Inggris mungkin public health, public eh, ah, public health terus disability. Nah, ini adik-adik bisa lihat ini ya. Kalau pengen nyari berapa tahun, nah kasih rentang khusus dari berapa. Sekarang 2025 ya, ya ambil berarti dari 2020 telusuri. Nah ini ada public health response COVID pandemic with people disability. Misalnya diambil satu ini ya. Ini kan apa namanya? Dia jurnalnya masih tergolong baru ya, karena sudah dibatasi tadi. Terus ini kan ada H1, H1 ini Scopus H1 terdeteksi. Nah, ini jurnal yang terindeks Scopus. Nah, dia dilihat. Nah, di sini, nah ini bisa dilihat PDF-nya.
Nah, nanti dibaca sebenarnya apa sih gitu. Ini ya apa sih gitu. Apa namanya? eh Apa pembahasannya di sini? Tulis dalam apa namanya? eh Dalam 300 kata. Kalau teman-teman ini bahasa bahasa Inggris ya, bagaimana bahasa Indonesianya? Teman-teman bisa mengindonesiakan dengan berbagai macam ya. Bisa pakai apa namanya Microsoft Word di bahasa Inggris kah, di Indonesia kan ya bisa gitu ya. Terus pakai Google Translate. Nah, nanti harus dibiasakan ini ya. Google Translate ini dokumen bisa di-download. Ya, ini downloadan Chrome. Oke, di-download Google Translate ya. Ini dari Inggris ke Indonesia. Nah, ini kita bisa, nah kita klik yang ini ya. Dokumen. Nah, ini bisa diupload ke situ ya. Hmm. Ini masuk atau diklik ya. Nah, ini terjemahkan. Download atau buka terjemahan. Ya, misalnya kita buka. Lah, kok masih bahasa Inggris? Nah, keliru saya berarti. Oh, maaf. Nah, ini respon kesehatan masyarakat terhadap kanker COVID. Ini ya, teman-teman bisa lihat bagaimana. Nah, ini masih dalam bentuk naskah yang sama, jadi tidak morak-marik. Itu ya, jadi bahasa Inggris tidak jadi kendala, teman-teman nanti mencari bagaimana sih disabilitas dan public health. Nah, itu. Untuk berlatih juga sebagai teman-teman nanti kalau ngambil skripsi dan lain sebagainya supaya tidak kaget juga. Oke, kita lanjut. Itu kuisnya, kuis. Itu adalah tugasnya membuat 300 kata ya, nanti dikumpulkan di Google Form yang seperti biasanya ini. Nanti diklik di sini, dimasukkan dan ditulis jawabannya. 300 kata saja, jangan banyak-banyak. Oke. Nah, yang pertama adalah kita belajar apa itu pengertian public health. Gitu ya. Nah, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia, dan meningkatkan kualitas hidup melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Nah, lalu ada definisi klasik dari Charles Winslow tahun 1920 yang kini masih menjadi rujukan utama dalam menjelaskan ruang lingkup tujuan utama dari kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan apa? Pengorganisasian masyarakat. Gitu ya. Secara konseptual, kesehatan masyarakat menitik beratkan pada pendekatan promotif dan preventif. Jadi kesmas, kesehatan masyarakat itu pendekatannya adalah promotif dan preventif. Promotif dan preventif. Nah, berbeda dengan pendapatan kalau kuratif, kuratif itu penyembuhan ya, teman. Yang lebih menekankan pada pengobatan individu. Nah, kalau OP itu sebenarnya mayoritas di rehabilitatif. Jadi urutannya kan promotif, preventif, kuratif, terus rehabilitatif. Nah, kalau sudah kuratif itu sudah individu, rehabilitatif juga individu. Namun sebagai tenaga OP karena kita nakes juga, ikut di dalam Kemenkes juga kita harus melakukan kesehatan masyarakat. Walaupun fokusnya tetap disabilitas dan relatif estetik ya. Nah, di kesehatan masyarakat itu titik beratnya adalah promotif dan preventif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat hidup sehat melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data. Jadi perlu ada
yang namanya mengkondisikan agar secara populasi jumlah banyak itu bisa sehat gitu ya. Kesehatan masyarakat juga merupakan upaya kolektif dan terorganisir dari berbagai sektor. Jadi untuk kesehatan masyarakat itu tercapai memang harus bareng-bareng, kolektif, harus terorganisir, tidak sendiri-sendiri gitu ya. Pendidikan, perumahan, lingkungan, dan ketenagakerjaan hingga sistem transportasi semua berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kesehatan masyarakat. Nah, komponen utama kesehatan masyarakat itu ada 5 komponen utamanya ya. Promosi kesehatan. Jadi di kesehatan masyarakat ada promosi kesehatan. Health promotion yaitu meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat melalui pendidikan dan intervensi sosial. Gitu ya. Jadi kalau promkes samanya sama kesmas bedanya apa Pak? Ya beda. Promkes itu bagian dari kesmas, tapi lebih spesifik ini ya. Apalagi kalau promkes pada ortotik prostetik, nah ya berarti itu sudah spesifik, dimakin spesifikan lagi. Tapi itu bagian dari kesehatan masyarakat yang ilmu lebih besarnya ya. Jadi ada promosi kesehatan, itu meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat melalui pendidikan dan intervensi sosial. Lalu pencegahan penyakit, disease prevention. Mencegah penyakit itu melalui imunisasi, screening, regulasi kesehatan. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya ini ada cek kesehatan gratis di kampus, di sekolah-sekolah, di masyarakat ini ya. Jadi memang sangat gencar sekali. Lalu ada proteksi kesehatan, health protection. Ini menjaga masyarakat dari ancaman lingkungan atau biologi seperti polusi dan penyakit makhluk menular. Jadi memproteksi supaya ter- terhindar dari misalnya kosmetik-kosmetik berbahaya atau limbah-limbah berbahaya dari lingkungan, dari pabrik dan lain sebagainya itu ya. Surveillance kesehatan atau health surveillance itu pengumpulan dan analisis data untuk mendeteksi tren dan resiko kesehatan. Jadi ada surveillance, lalu keadilan kesehatan, health equity, upaya untuk mengurangi kesenjangan akses dan hasil kesehatan antara kelompok masyarakat. Jadi bagaimana keadilan sosial, tapi ini dalam kesehatan merata di Indonesia. Nah, teman-teman nanti kalau sudah mulai ada yang namanya KKN ya semester akhir itu ada KKN. Nah, ilmu kesehatan masyarakat dan promosi ini penting karena ya inilah yang mendasari teman-teman jadi oh bahwa kita itu walaupun OP bikin alat bantu tapi kita harus tahu kesehatan masyarakat yang terdiri dari harus meningkatkan kesadaran. Makanya kalau di KKN nanti ada musyawarah masyarakat desa terus harus mencegah penyakit misalnya ada penyuluhan-penyuluhan terus mereka proteksi kesehatan harus dikasih tahu tentang apa BPJS, JKN, KIS itu ya. Terus ada survei-survei gitu. Terus bahwa mereka harus ada keadilan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah basic yang harus kita pahami. Nah, bagaimana karakteristik kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat itu karakteristiknya karena disebut masyarakat ya. Jadi berbasis pada komunitas dan populasi. Basisnya itu adalah komunitas dan populasi. Lah ini kita kesehatan masyarakatnya yang disabilitas ya. Komunitas-komunitas disabilitas itulah yang kita sasar. Gitu. Populasi penyandang disabilitas itu yang kita sasar. Apalagi kita ortotik prostetik yang memang itu fokusnya. Preventif dan promotif ini pencegahan dan promosi dalam kesehatannya. Multidisiplin dan multisektor. Jadi memang kesehatan masyarakat itu multidisiplin. Makanya ada semua profesi jadi ilmu kesehatan masyarakat public health ini ada di semua, ada mata kuliahnya di semua profesi di Poltekkes. Yang perawat ya ada mata kuliah kesehatan masyarakat, bidan iya, OP, OT dan lain sebagainya. Karena memang ini adalah basic sebagai
standar tenaga kesehatan supaya mengetahui apa itu kesehatan masyarakat dan menerapkannya bisa bermultidisiplin, bekerja sama antar profesi, multisektor, bukan hanya antar profesi tapi antar tempat. Ada yang di puskesmas, di masyarakat, di kelurahan, di dinas sosial, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu berorientasi pada keadilan sosial. Lalu berbasis bukti atau evidence base. Basisnya itu harus evidence base. Alias ya bukti ilmiah, bukan ngarang. Bukan hanya pendapat-pendapat, tapi bukti dari misalnya ada sesuatu. Apakah apa namanya obat ini bagus? Lah basis buktinya apa? Apakah proses ini dipakai masyarakat itu? Misalnya apakah Dennis Brown splint itu memang berdampak untuk CTEV. Nah, basis buktinya apa? Jurnal-jurnal yang membuktikan itu. Makanya teman-teman tadi kan tak ajari buka jurnal ya. Dibuka Google Scholar, dilihat dia kualitas jurnalnya seperti apa, terus dibaca. Baca ya bisa ditranslatekan, bisa dimengerti gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa apa namanya menerapkan kesehatan masyarakat. Lanjut ya, kesehatan masyarakat sangat penting dalam konteks penyandang disabilitas. Kenapa penting? Karena kelompok ini seringkali menghadapi hambatan dalam akses layanan. Mereka mau mendapatkan akses layanan ke rumah sakit atau puskesmas susah kan. Kadang-kadang jalannya ya susah dan lain sebagainya. Kalau disabilitasnya itu nggak bisa melihat ya tunanetra itu mungkin nggak ada jalan yang ada itu. Terus kalau disabilitasnya mereka misalnya amputasi ya pas anu belum ada gerak dia mau jalan ya susah lah. Intinya ada hambatan-hambatan. Informasi juga terhambat. Lingkungan yang mendukung kesehatan itu kadang-kadang ya belum bisa mendukung. Oleh karena itu, upaya kesehatan masyarakat harus menjangkau semua populasi, termasuk kelompok rentan dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Jadi, dengan pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan dan profesional bidang lain dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, berdaya, dan berkeadilan. Nah, ini adalah yang pertama ya. Apa itu kesehatan masyarakat? Terus komponen utamanya, gitu ya. Nah, kalau kita rangkum, jadi definisi public health kalau yang menurut WHO adalah public health is the art and science of preventing disease. Jadi seni dan ilmu untuk mencegah penyakit ya seperti yang di slide tadi ya. Prolonging life adalah meningkatkan taraf hidup. Jadi dia itu lebih hidup lebih lama gitu ya dalam kondisi sehat atau kualitas hidup dan promoting health through mempromosikan kesehatan melalui organized effort of society dengan mengorganisasi usaha mengorganisir masyarakat. Ini ya jadi public health definisinya seperti itu. Ini berdasarkan WHO. Oke ya, nah fokusnya tadi ya preventif, pencegahan, promotif, komunitas keadilan sosial. Baik, lanjut ya. Nah, teman-teman, sejarah dan perkembangan konsep kesehatan masyarakat itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan panjang sejarah peradaban manusia. Nah, ini saya rapikan dulu ini. Mana ini? Oke, ya lanjut ya.
Jadi kesehatan masyarakat itu tidak muncul tiba-tiba, jadi melalui perjalanan panjang. Nah, kita harus mengenal sedikit dulu bagaimana sih perkembangan apa nama sejarahnya gitu ya. Konsep ini berevolusi dari praktik-praktik kebersihan kuno hingga menjadi suatu disiplin ilmiah yang terstruktur dan berbasis bukti. Pemahaman sejarah perkembangan kesehatan masyarakat sangat penting untuk memahami filosofis, ilmiah, dan sosial dari kebijakan dan praktek kesehatan modern. Jadi kita harus mengerti ya. Diawali itu yang pertama adalah zaman kuno dan tradisi awal. Pada masa peradaban Mesir, India, Tiongkok kuno, praktek kesehatan masyarakat tercermin dari sistem sanitasi. Sanitasi itu pembuangan pembuangan limbah ya, kamar mandi itu ya. Pengelolaan air bersih, peraturan hidup sehat. Jadi dulu itu Mesir, India, Tiongkok kuno ya sudah mulai melakukan itu. Terus ini ya dalam kitabnya si Ayurveda ini, kitabnya orang-orang India ya. Nah ini dan pengobatan Tiongkok kuno ditemukan konsep keseimbangan tubuh dan lingkungan sebagai kunci kesehatan. Jadi kalau mau sehat dulu itu di kitabnya kuno itu, oh harus seimbang tubuhnya. Kalau yang Tiongkok bilang ada yin dan yang gitu ya. Nah di Roma dan Yunani sistem pemandian umum, saluran air, akueduk dan karantina awal menjadi bentuk intervensi komunitas yang paling nyata. Jadi di Roma itu ada pemandian umum. Nah, pemandian umum ini biar orang itu sregep mandi. Dulu kan nggak biasa mandi. Karena mungkin air kan susah, belum terkontrol, belum bisa diakses banyak. Terus ada pemandian-pemandian umum gitu ya. Terus saluran air mulai digagas bahwa air bisa masuk ke lingkungan penduduk. Terus apa namanya limbahnya, air buangannya dikontrol. Kalau enggak nanti kemana-mana merusak lingkungan, kesehatan masyarakat terganggu. Lalu kalau kita lihat dalam sejarah abad pertengahan, itu kadang juga terjadi pandemi dulu itu ya, dan adanya kalanya. Pada abad 14, Eropa dilanda pandemi Black Death yang menewaskan sepertiga populasi. Respon terhadap wabah ini menandai awal berkembangnya sistem karantina, pencatatan kematian, dan peraturan kesehatan kota. Meskipun masih dipengaruhi pandangan mistik dan keagamaan, kesadaran ini perlu sistem pencegahan mulai terbentuk. Jadi Black Death itu ya ngeri gitu ya. Nah, seperti apa Black Death kalau teman-teman pengen lebih detail ya. Nah, misalnya ini ya kita bisa search di Mbah Google. Nah, ini Black Death ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang meninggal. Nah, seperti ini. Ngeri ya. Nah, kalau lihat penjelasannya sini ya. Jadi banyak terjadi karena bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu tikus. Jadi adanya tikus itu kolera, apa namanya, lepto. Nah itu ya, membunuh 30 sampai 60 populasi Eropa. Jadi itu namanya Black Death. Nah, terjadi penamaan yang terjadi ada pes penyakit pes ya karena tikus kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman kalau nanti belajar seperti itu ya. Jadi ada hal yang tidak kurang paham, perlu pendataan lebih ini cari di Google, dilihat gambarnya seperti apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini yang saya tulis di sini ini ya ini calon buku ceritanya gitu, calon buku. Jadi akan semakin lengkap karena ilmu itu kan semakin luas ya. Jadi akan lengkap. Nah, ini akan nanti saya akan jadikan buku juga. Nah, ini dilengkapi teman-teman juga kalau kurang namanya juga materi bisa berkembang. Kalau lebih detail bisa teman-teman cari di Google. Kalau itu jurnal atau hal-hal yang pasti cari ya Google Scholar. Kalau mau lihat gambar-gambar yang berita-berita atau apa itu bisa di Google yang biasa gitu ya. Nah, abad pencerahan dan revolusi industri kita sejarah kesmas ya. Pada abad 18 dan 9 muncul kesadaran baru akan pentingnya intervensi berbasis ilmu pengetahuan.
Edward Jenner menemukan vaksin cacar. Jadi dulu cacar temukan tahun 1796 yang menjadi tonggak sejarah imunisasi. Jadi dulu ada vaksin cacar. Nah, itu untuk sejarah imunisasi. Nah, kalau kita mau belajar lagi ya ini vaksin cacar itu seperti apa? Bisa dicari. Vaksin cacar. Nah, Edward Jenner. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, kita bisa, oh saat itu orangnya kayak gini ya. Dia beri vaksin cacar. Nah, ini yang mungkin sudah lama. Nah, gitu ya. Nah, ini cacar air yang awalnya apa namanya bisa kena siapa-siapa. Nah, ini temukan. Nanti vaksin cacar pertama kali temukan tahun 1796 oleh Edward Jenner. Nah, itu. Jadi, infeksi cacar sapi, cowpox dapat memberikan kebalan penyakit cacar yang lebih mematikan, smallpox. Ya, tahu jadi terus melakukan eksperimen. Nah, akhirnya temukan. Sebelum terjadi dibikin jurnal, terus dibikin vaksin, terus dicobakan. Nah, akhirnya kita terhindar dari penyakit cacar itu. Nah, itu awal dari imunisasi. Revolusi industri membawa urbanisasi besar-besaran yang diikuti dengan masalah kesehatan lingkungan, sanitasi buruk, polusi, dan kemiskinan. Kalau ada tokoh seperti Edwin Chadwick dan John Snow di Inggris yang mengembangkan pendekatan ilmiah untuk kesehatan masyarakat seperti surveillance dan epidemiologi. Apa itu surveillance dan epidemiologi? Nah, ini bisa juga dicari seperti ini ya, surveillance. Nah, ini adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi mengenai kejadian atau masalah kesehatan. Nah, jadi ada surveillance seperti ini. Lalu selain surveillance ada epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Nah, kalau epidemiologi adalah ini cabang ilmu biologi yang mempelajari menganalisis penyebaran pola penentu kondisi kesehatan pada penyakit populasi tertentu. Nah, sekali lagi kalau konsep kesehatan masyarakat kan lihatnya luas populasi ya. Nah, jadi epidemiologi merupakan landasan bagi kesehatan masyarakat, membentuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Misalnya presiden membuat apa ini? Lakukan karantina, lakukan apa namanya terhadap wabah atau terdapat apa namanya COVID. Nah, misalnya seperti itu ya. Tapi dengan praktik berbasis bukti, dengan mengidentifikasi faktor risiko penyakit dan mengidentifikasi tujuan pencegahan. Nah, seperti itu ya. Lalu abad ke-20 institusionalisasi dan globalisasi besar masyarakat. Di awal abad 20 banyak negara mulai membentuk departemen kesehatan. Negara-negara di abad 20 oh harus ada Kemenkes kalau di kita ya. Dulu juga ada departemen kesehatan. Lalu ada sistem jaminan sosial karena masyarakat secara populasi jumlah banyak belum tentu mampu kalau sakit itu membiayai dirinya sendiri. Ya sudah dibikin digagas jaminan sosial seperti BPJS itu ya iur tiap bulan sehingga nanti kalau pas sakit di cover muncul seperti itu bagi sebagai bagian dari kesehatan masyarakat ya dan mulai muncul pendidikan kesehatan formal dikembangkan pendidikan formal gitu ya. Nah, tahun 1948 WHO didirikan dan memberikan definisi kesehatan secara holistik yaitu kesehatan itu terdiri dari fisik, mental, dan sosial. Jadi kalau orang sehat itu bukan sekedar fisiknya saja, mentalnya ya harus sehat, sosialnya itu dia biar berinteraksi dengan orang juga sehat, gitu ya. Dia fisiknya oke-oke saja, ternyata dia mentalnya kena, ini ya nggak sehat. Fisik mental oke, tapi dia ternyata hanya di dalam kos saja, nggak berinteraksi dengan orang. Nah, itu dia juga belum sehat secara menyeluruh, secara holistik, gitu ya. Dekade-dekade selanjutnya ditandai dengan kampanye besar, seperti pemberantasan cacar. Mulai diberantasan cacar, promosi air bersih, orang minum harus air bersih. Dulu minum ya sakit cekele minum, air kali juga diminum lah.
dan lain sebagainya. Terus mulai tahu bahwa kesehatan, promosi tentang bahwa air bersih itu menyehatkan, kalau air kotor itu membuat diare, sakit, dan lain sebagainya. Lalu ada program imunisasi global, lalu pendekatan primer melalui deklarasi Alma Ata. Apa itu deklarasi Alma Ata tahun 1978? Nah, Nah, deklarasi Almaty adalah pernyataan yang dihasilkan dari konferensi internasional tentang pelayanan kesehatan primer di Alma Ata. Ya dulu di Kazakhstan, sekarang Almaty. Ini menekankan perawatan kesehatan primer sebagai kunci mencapai kesehatan sempurna. Ini ya. Nah, ini kalau kita baca detail banyak materinya. Gitu ya. Nah, lanjut ya. Era kontemporer. Evidence based dan inklusif. Melalui memasuki abad 21, kesehatan masyarakat semakin kompleks, mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, penyakit tidak menular, PTM, pandemi baru, sekarang sudah muncul di abad 2021 ya. Ketimpangan akses kesehatan, yang kaya bisa akses, yang tidak punya uang yang nggak bisa akses, itu mulai timpang ya. Konsep kesehatan masyarakat kini mencakup keadilan sosial. Maka supaya adil ya keadilan sosial dalam bidang kesehatan juga bisa dicapai oleh semua masyarakat. Kesehatan global, pendekatan lintas sektor, dan integrasi teknologi informasi. Nah, kalau kita lihat konteks disabilitas dalam sejarah kesehatan masyarakat. Maaf, penyandang disabilitas itu dulunya sering terpinggirkan dalam layanan kesehatan. Namun, perkembangan prinsip universal health coverage dan pendekatan berbasis hak asasi manusia telah mendorong inklusi disabilitas di dalam kebijakan dan program kesehatan masyarakat. Jadi, disabilitas itu dimasukkan. Jadi, yang sehat juga yang disabilitas dapat akses. Saat ini promosi kesehatan bagi disabilitas menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan. Makanya DOP harus mengerti apa itu public health dan promotion disability. Disabilitas memiliki tempat yang unik namun seringkali terpinggirkan dalam sejarah kesehatan masyarakat. Jadi orang disabilitas itu kan punya kondisi di mana dia disabel, tapi ya dia perlu menjadi bagian dari kesehatan masyarakat. Nah, tapi karena karakteristiknya orang disabilitas itu namanya unik kan. Ada yang amputasi, ada yang buta, ada yang disabilitas psikososial, ya, disabilitas mental gitu ya. Nah, makanya disebut unik. Meskipun tujuan utama dari kesehatan masyarakat adalah mencangkau seluruh populasi dan meningkatkan kualitas hidup setiap warga, dalam praktiknya penyandang disabilitas kertas penyandang disabilitas itu kerap mengalami eksklusi sistemik dari layanan. Jadi kadang-kadang tereksklusi, tidak masuk dalam layanan, gitu ya. Nah, dalam program dan kebijakan kesehatan. Memahami konteks sejarah ini penting agar kita dapat mengevaluasi pendekatan masa lalu dan memperkuat komitmen inklusi di masa kini dan masa mendatang. Pada masa peradaban kuno hingga peradaban pertengahan, penyandang disabilitas seringkali dipersepsikan secara negatif. Jadi, penyandang disabilitas itu dianggap sebagai hasil kutukan, karma buruk. Misalnya dulu penjahat atau sekarang disabilitas itu. Atau aib keluarga, disembunyikan di rumah oleh keluarga, bahkan dipasung gitu ya. Sehingga tidak hanya dijauhi secara sosial, tapi juga tidak mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan layak. Mereka akhirnya ya tidak bisa terobati, wong diisolasi. Lembaga seperti Aisilum atau Rumah Amal yang dibentuk di Eropa pada awal abad pertengahan umumnya bertujuan untuk mengevaluasi individu dengan gangguan fisik atau mental, bukan memberikan pemulihan atau pemberdayaan. Jadi dulu ada lembaga-lembaga itu di Eropa, orang cacat, orang disabilitas malah dikasih di situ, tapi bukan untuk penyembuhan, ternyata untuk diisolasi, kayak di separuh di penjara kan, jadinya seperti itu. Ya, itu mengisolasi. Perubahan ini mulai terjadi saat revolusi industri.
mendorong urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Cedera kerja yang tinggi membuat penyandang disabilitas mulai dikenali. Jadi kalau orang kerja tiba-tiba kejatuhan apa, tangannya amputasi, kakinya amputasi terjadi. Nah, jadi wah ini perlu diperhatikan. Namun respon terhadap mereka masih sangat terbatas pada belas kasih dan amal. Pada saat yang sama, sistem kesehatan masyarakat mulai berkembang dan dengan pendekatan universal, tapi tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus kelompok disabilitas. Memang mulai berkembang, tapi kondisi disabilitas belum. Misalnya, contoh sederhananya, yang difokuskan hanya imunisasi, hanya pengobatan orang sakit, gitu ya. Tapi yang amputasi belum dapat, misalnya pelayanan prostetik, gitu ya. Gerak, Walker, kursi roda lah belum terpikirkan saat itu ya. Banyak kebijakan saat itu justru menciptakan hambatan baru melalui pembangunan infrastruktur yang tidak aksesibel. Malah memasuki abad 20 terjadi institusionalisasi dan medikalisasi disabilitas. Mulai pendekatan dominan adalah menganggap disabilitas sebagai kondisi patologis. Jadi pendekatan utama yang dominan bahwa terjadi disabilitas itu adalah kondisi patologis yang harus diobati. Dia harus diobati atau diperbaiki. Banyak penyandang disabilitas ditempatkan di rumah sakit jiwa atau panti sosial saat itu sebelumnya ya, yang serangkali menempatkan mereka dalam kondisi sosialisasi sosial dan ketertanggungan penuh. Di sisi lain, intervensi kesehatan masyarakat cenderung mengecualikan penyandang disabilitas dari program universal seperti vaksin, promosi, gizi, dan pendidikan kesehatan. Jadi, saat itu terjadi kesehatan masalah intervensi juga, ada vaksinasi, promosi kesehatan, pendidikan, tapi orang disabilitas tidak kena, tidak dapat akses. Nah, itu ya. Namun, sejak tahun 1970, gerakan hak penyandang disabilitas mulai berkembang. Paradigma mulai terjadi perubahannya. Pendekatan bersifat belas kasihan menuju berbasis hak. Jadi hak basisnya hak-hak penyandang disabilitas. Lalu ada deklarasi di Alma-Ata ini ya tahun 28 menekankan pentingnya pelayanan kesehatan primer untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, turut mendukung pengakuan akan pentingnya inklusi disabilitas dalam layanan kesehatan. WHO dan lembaga internasional yang lain mulai memperluas definisi kesehatan masyarakat. Nah, mencakup apa? Populasi itu diluaskan, termasuk penyandang disabilitas itu masuk ya. Saat ini konteks kesehatan masyarakat kontemporer disabilitas diakui sebagai bagian penting dari strategi pembangunan kesehatan global. Penyandang disabilitas menjadi kelompok prioritas dalam pencapaian universal health coverage. Universal Health Coverage target Sustainable Development Goal serta dalam respon terhadap krisis seperti pandemi. Nah, itu penyandang disabilitas sudah menjadi prioritas. Perubahan ini mencerminkan kesadaran bahwa penyandang disabilitas tidak hanya harus dijangkau oleh layanan kesehatan, tapi harus dilibatkan di dalam mendesain kesehatan, ya, melaksanakan kesehatan dan evaluasi kesehatan. Lah, dengan melihat sejarah ini, kita pahami bahwa transformasi dari eksklusi menuju inklusi adalah hasil perjuangan panjang. Jadi, disabilitas itu bisa di-cover, diperhatikan, ini perjuangannya panjang. Hal ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sistem kesehatan masyarakat yang adil dan berkelanjutan harus selalu mempertimbangkan hak, suara, dan peran aktif dari penyandang disabilitas. Memahami sejarah kesehatan masyarakat membantu kita menghargai evolusi nilai ilmu sistem yang menopang kesehatan global saat ini. Ini juga memberikan pelajaran bahwa Kesmas tidak hanya tugas nakes, ya, tapi gerakan kolektif lintas sektor dan generasi. Nah, maka kita sebagai OP, wong kita ini yo nakes, itu sudah tugas. Bahkan yang bukan nakes, yang misalnya di pemerintah daerah, itu pun harus melaksanakan kesehatan masyarakat. Nah, maka kita harus mengetahui dan mempelajari materi-materi ini. Iya, pengertian dan klasifikasi disabilitas menurut WHO dan undang-undang. Menurut WHO,
Disabilitas adalah sebagai istilah umum yang mencakup gangguan atau impairment, keterbatasan aktivitas, pembatasan partisipasi. Disabilitas merupakan hasil interaksi antara kondisi kesehatan seseorang dengan faktor lingkungan dan personal. Nah, kesehatan lingkungan ya seperti cerebral palsy, Down syndrome, depresi. Nah, menurut WHO juga disabilitas tidak hanya dilihat dari sisi medis, jadi tidak bukan hanya masalah medis itu, tapi juga perspektif sosial. Artinya, seseorang itu bisa mengalami disabilitas bukan karena kondisi tubuhnya saja, tapi juga karena hambatan lingkungan seperti tidak ada akses terhadap fasilitas umum, pendidikan, atau layanan kesehatan. Lalu WHO mengembangkan ini International Classification of Functional Disability dan Health ICF singkatannya yang menjadi kerangka kerja global dalam memahami, mengukur dan mengklasifikasikan disabilitas. Gitu ya. Jadi kalau pengertian disabilitas menurut undang-undang di Indonesia ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensori dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ini kalau definisi menurut undang-undang. Nah, di UU ini menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia, bukan sekedar pendekatan medis. Artinya negara kita Indonesia memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Jadi disabilitas ya berhak daftar PNS, disabilitas berhak untuk kuliah OP gitu ya, di Poltekkes ya. Ini hak disabilitas, bukan hanya disabilitas fisik, disabilitas mental, dan lain sebagainya. Klasifikasinya ini disabilitas menurut WHO atau ICF tadi diklasifikasikan tiga level utama. Yang pertama adalah impairment. Jadi masalahnya disabilitas karena masalah struktur atau fungsi tubuh. Contohnya kehilangan tunggal, amputasi, gangguan penglihatan itu impairment. Yang kedua, activity limitation. Kesulitan yang dihadapi seseorang dalam menjalankan tugas atau tindakan. Contohnya sulit bicara, sulit berbicara, atau berjalan. Nah ini activity limitation. Lalu participation restriction. Jadi dia hambatan dalam terlibat untuk situasi kehidupan sehari-hari. Tidak diterima bekerja, sulit bertahan dalam pendidikan. Nah, ini juga masuk partisipasi restriction. ICF juga mengakui faktor lingkungan, aksesibilitas, dukungan sosial, teknologi, dan faktor personal ya, usia, pendidikan, dan hidup sebagai determinan penting dalam pengalaman disabilitas. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 UU Nomor 8 itu disebut empat jenis disabilitas. Disabilitas fisik, ini adik-adik harus hafal nih ini ya. Disabilitas intelektual, mental, dan sensorik. Disabilitas fisik itu amputasi, kelumpuhan, kelainan bentuk tubuh, ya toh. Intelektual itu keterbelakangan mental. Kalau orang bilang agak lemot, agak idiot gitu ya. Ya ada keterbelakangan, sulit belajar. Nah, bisa saja terjadi. Levelnya juga beda-beda. Ada disabilitas mental, gangguan jiwa, depresi, bipolar, skizofrenia, gangguan emosi gitu ya. Disabilitas sensorik. Nah, itu misalnya gangguan panca indera, tunanetra, tunarungu. Setiap klasifikasi ini mencerminkan keberagaman kondisi dan pengalaman penyandang disabilitas yang butuhkan pendekatan holistik dan integrasi dalam layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya. Gitu ya. Jadi kondisinya beragam, maka perlu pendekatan yang menyeluruh alias holistik. Jadi pemahaman yang benar mengenai definisi dan klasifikasi disabilitas sangat penting bagi nakes termasuk OP ya, pendidik, dan membuat kebijakan. Dengan pendekatan biopsikososial dan berbasis hak intervensi yang dilakukan akan lebih inklusif,
berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke ya. Nah, prinsip public health yang relevan bagi penyandang disabilitas. Kesehatan masyarakat berfokus pada kesehatan populasi secara menyeluruh. Prinsip yang mendasari itu adalah upaya promotif, preventif, protektif, kuratif secara terstruktur ya. Dalam konteks penyandang disabilitas, prinsip public health menjadi sangat penting. Karena seringkali penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam akses layanan partisipasi sosial dan perlindungan hak kesehatan. Nah, prinsip utama public health itu yang pertama adalah inklusivitas. Ini menekankan bahwa semua individu termasuk disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam setiap akses pelayanan kesehatan. Jadi dimasukkan, dia harus include. Jadi di dalam membuat program-program harus masuk. Lalu ada keadilan sosial dan non-diskriminasi. Jadi harus adil dan tidak mendiskriminasikan walaupun itu penyandang disabilitas. Publik kan menekankan pentingnya keadilan sosial, yaitu pemerataan akses terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas itu ya sebelumnya ya sering mengalami ketimpangan dalam akses fisik, ya, maka harus adil. Adil itu memang tidak harus sama. Nah, prinsip ini mendorong penghapusan hambatan sistemik dan kebijakan diskriminatif. Lalu aksesibilitas, kemudahan ini. Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua orang. Nah, mencakup atas fisik, ada rem, toilet, khusus, lift, itu harus bisa. Karena penyandang disabilitas harus bisa masuk ke gedung yang tinggi tadi, misalnya gitu ya. Atau ke rumah sakit itu harus bisa. Akses kursi rodanya di mana, ada lift kah enggak atau bagaimana gitu ya. Akses informasi ya. Jadi ya supaya bisa mungkin ada bahasa isyarat, ada braille, ada audio gitu ya. Nah, akses komunikasi dan teknologi telemedicine yang inklusif. Lalu ada pemberdayaan atau empowerment. Itu adalah memberikan penyandang disabilitas kemampuan dan ruang untuk membuat keputusan terkait kesehatan mereka. Jadi mereka ada keputusan, maka diberdayakan supaya memutuskan. Program pendidikan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan advokasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip ini. Lalu ada partisipasi masyarakat yang merupakan pilar dalam pengembangan public health. Dalam konteks disabilitas yaitu melibatkan keluarga, komunitasnya, organisasi disabilitas. Dan utamanya adalah penyandang disabilitas itu sendiri dalam perencanaan pelaksanaan intervensi. Lalu harus berbasis bukti. Intervensi yang didasarkan pada data bukti ilmiah valid itu harus ada ya, harus dipakai. Data prevalensi disabilitas, evaluasi efektivitas intervensi, serta penelitian sosial dalam kebijakan. Penggunaan data disabilitas yang terpilah, disaggregated data, juga penting untuk mendesain program yang lebih tepat sasaran. Nah, pendekatan lintas sektor. Nah, lintas sektor untuk masalah kesehatan disabilitas memang tidak bisa diselesaikan kesehatan saja. Karena orang kesehatan tidak bantu bangun lift itu kan enggak. Jadi contoh sederhananya ya harus ada engineer yang bangun lift, terus jalan miringnya untuk penyandang disabilitas. Jadi memang butuh kolaborasi sektor pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, transportasi, bis-bis itu biar orang disabilitas naik kursi roda bisa masuk. Nah, itu pendekatan ini menciptakan sistem yang mendukung secara holistik. Kesiapsiagaan respon bencana eksklusif penyandang disabilitas seringkali rentan situasi bencana. Kalau terjadi pandemi, wah, penyandang disabilitas itu mau lari nggak bisa atau apa akses-akses kemarin misalnya pengen apa namanya masker, pengen vaksin dan lain sebagainya ya harus dapat akses juga kan ya. Nah, jadi prinsip publik kan mengedepankan respon tanggap darurat yang inklusif serta seperti evakuasi dan ramah disabilitas, komunikasi darurat yang adaptif dan layanan kesehatan selama bencana. Jadi, sebagai penutup, penerapan prinsip public health dalam layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas bukan hanya mencerminkan profesionalisme tenaga kesehatan, tapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan hak asasi manusia dan keberlanjutan pembangunan.
Dengan memadamkan prinsip tersebut dalam praktek sehari-hari, masyarakat yang sehat, setara, dan berdaya dapat tercapai. Baik, materi kita sampai ini ya, teman-teman. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, baik. Kalau belum, nanti rekaman video ini akan saya upload di sini juga ya. Bisa dilihat di file ini juga nanti saya akan upload di sini. Nah, tugas teman-teman adalah setelah ini adalah berdiskusi dengan teman-temannya ya, membahas isu disabilitas tadi. Terus didiskusikan, akhirnya mencari jurnal tadi ya, mencari jurnal yang 5 tahun terakhir mana tadi. Nah, ini 5 tahun terakhir membahas hubungan publik dengan disabilitas. Terus tulis ringkasan, gitu ya. Nah, ini tugasnya. Nah, minggu depan, bukan ding, minggu keempat ya. Pertemuan keempat itu anak ada kuis. Nah, kuisnya pun ya termasuk dari materi, mulai dari materi ini juga, materi kedua. Baik, kalau belum ada jam selanjutnya silahkan gunakan untuk menyelesaikan tugas, yaitu berdiskusi mandiri dengan kelompok masing-masing, lalu dicari jurnalnya, kalau itu adalah individu ya. Nah, diskusinya bisa temennya, teman kos atau apa, silahkan untuk bagaimana sih kita nyari jurnal yang apa dan lain sebagainya gitu, atau ada materi-materi tadi yang mau dibahas, silahkan. Kalau untuk yang dikumpulkan adalah tugas mengenai ringkasan tentang artikel. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.